Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya mau membahas 3 cara sederhana menentukan jumlah benang rajut yang dibutuhkan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, dan follow semua sosial media kami ya. Oke, untuk yang pertama, ini adalah cara yang paling mudah menggunakan tabel benang. Jadi, tabel ini saya dapatkan dari Pinterest. Jadi, ini bukan bukunya saya dan bukan saya yang bikin, saya dapat dari Pinterest. Ini cukup membantu banget sih tabel ini. Jadi, udah lengkap banget. Di sini udah ada dijelaskan ya berdasarkan mau project apa yang dibikin dan ukuran benang yang akan digunakan seperti itu. Kayak gini contohnya ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini, ini ukurannya berdasarkan yard. Jadi teman-teman harus konversi dulu ke meter atau kalau misalnya mau tetap pakai yard juga bisa. Kayak gini ya contohnya. Di sini ada topi. Kalau teman-teman menggunakan benang ukuran nomor 2 atau fine, ini teman-teman bisa berarti menggunakan benangnya sejumlah 250 sampai 325 yards seperti itu. Jadi kurang lebih itu satu gulung benang kayak gitu ya. Jadi kalau benang-benang yang di sini biasanya menggunakan benang-benang yang merek luar. Jadi yardnya itu biasanya banyak. Kalau menggunakan kayak milk cotton atau benang-benang kecil, kemungkinan besar teman-teman membutuhkan gulungan yang lebih banyak lagi. Nah, untuk tabel yang kedua, ini keluaran dari Lion Brand. Ini lebih spesifik lagi ya, teman-teman. Jadi di sini ada merek benang-benangnya. Jadi kayak misalnya ada Comfy, Cotton Blend, Cupcake, Ice Cream, Mandala, kayak gitu nama-nama benangnya. Kemudian di sini tuh ada langsung kita butuh berapa gulungan kayak gitu. Nih kayak gini contohnya Heartland, ini kan benang nomor 4 ya kan. Kalau misalnya kita mau bikin topi itu cukup hanya membutuhkan satu gulung. Kalau misalnya kita mau bikin cardigan itu menggunakan 7 gulung seperti itu. Nah, sizingnya itu biasanya sizing M atau sizing standar. Dan disarankan itu teman-teman kalau beli benang itu dilebihin satu gulung seperti itu. Jadi lebih baik lebih daripada kurang karena nanti kalau kurang itu kita akan susah untuk menyamakan warnanya seperti itu ya. Yang kedua, berdasarkan pola yang digunakan. Di sini saya menggunakan pola dari Yanspiration dan di sini teman-teman bisa dapat pola gratis ya, berbagai jenis, ada sweater, ada baby untuk baby, ada selimut, macam-macam. Nah, di sini polanya cukup jelas. Kita bisa lihat dia udah dimention kalau pola ini tuh skill levelnya itu easy dan dia menggunakan benang ukuran nomor 4. Dan di sini dia menggunakan benang Caron yang marble cakes ya. Jadi udah jelas banget spesifik gitu menggunakan benang apa dan ukurannya yang seperti apa. Juga dijelaskan kita butuh berapa gulung benang per sizingnya. Jadi ada size extra small, S, ML, XL, sampai yang double XL. Jadi ini udah jelas banget. Teman-teman juga bisa milih kalau misalnya mau bikin sweater ukuran M kayak gitu, itu butuh berapa gulung benang ya. Ini udah dijelaskan semuanya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika teman-teman sudah menemukan pola, itu sebaiknya teman-teman membuat gauge atau swatch ya. Di sini dijelaskan kalau 18 stitches kali 24 row itu sama dengan 10 cm. Tapi ini kan knitting ya, jadi teman-teman kalau crochet itu biasanya agak sedikit berbeda polanya. Seperti itu. Kita coba ya. Nah, di sini saya menggunakan Caron Simply Soft. Kalau menurut pola ini menggunakan marble cakes. Tapi saya mau mengganti menjadi Simply Soft. Ini bisa banget. Jadi kalau misalnya benangnya sizingnya sama-sama nomor 4, itu masih bisa diganti. Tapi yang beda adalah panjang benangnya. Untuk yang Simply Soft dia lebih sedikit pendek dibandingkan yang marble cakes. Jadi kalau tadi yang marble cakes itu panjangnya sekitar 404 yards atau 369 meter. Kalau yang Simply Soft ini cuma 315 yard atau 288 meter. Jadi kemungkinan saya membutuhkan benang lebih banyak satu gulung ya. Kita coba di sini lihat gauge-nya. Ini teman-teman ukur seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin gauge, teman-teman buat seukuran 10 cm kali 10 cm. Dan itu biasanya bervariasi per benangnya. Jadi kalau misalnya benang besar dia biasanya stitchesnya nggak terlalu banyak. Kalau benang kecil biasanya stitchesnya lebih banyak seperti itu. Nah kalau udah ketemu 10 kali 10 seperti ini, dikasih jarum pentul, kita mulai hitung ya. Ini 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi sesuai 18, kemudian kita akan ukur tingginya. Caranya sama, kita ukur dulu. Di sini titiknya, kemudian sampai ke atas kita ukur sebanyak 10 cm. Nih, kemudian dikasih jarum pentul. Nah, kita mulai hitung ya. Oke, untuk tingginya ini sebanyak 24 rows. Jadi udah sesuai dengan polanya. Dan ini biasanya benangnya berarti kurang lebih hampir sama, tapi bedanya hanya panjang benangnya lebih sedikit pendek. Jadi otomatis saya harus menambah satu ekstra gulungan benang seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat pola ini, bisa dapatkan pola ini di The Inspiration. Kemudian ada juga website-website lain seperti Love Knitting atau Ravelry. Itu banyak pola gratis untuk teman-teman pemula maupun yang sudah advance kayak gitu. Nah, yang ketiga ini adalah konversi melalui hasil gauge. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya pola nih, mau bikin langsung, misalnya mau bikin selimut seperti itu. Kalau misalnya teman-teman nggak suka menggunakan benang yang besar ya, karena itu mungkin panas kayak gitu. Ini saya ambil contoh. Ini adalah hasil swatches atau gauge yang saya selalu bikin. Jadi biar tahu ukuran 10 cm per 10 cm itu seberapa besar sih kayak gitu. Nah, ini saya ambil contoh ada 2 benang. Di sini ada benang velvet dan benang soft cotton. Kalau misalnya teman-teman mau bikin selimut nih, tapi saya nggak pengen pakai benang velvet, saya pengennya pakai benang soft cotton aja biar lebih enak. Teman-teman bisa ukur aja perbandingannya. Kalau misalnya yang benang velvet, ini kalau kita ukur, kalau 10 cm itu dia ada 14 stitches kali 8 rows. Ya. Kemudian untuk yang soft cotton, kalau kita ukur 10 cm kali 10 cm, ya, kita ukur dulu 10 cm kali 10 cm, kita hitung. Ini menggunakan double crochet ya, teman-teman. Kalau yang soft cotton itu hasilnya 21 stitches kali 11 row. Jadi kalau soft cotton itu akan lebih banyak stitches yang dibikin untuk menghasilkan 10 kali 10 cm. Dan kurang lebih kalau dikurangi itu perbandingannya bisa sampai 7 stitches ya, jadi bedanya. Dan untuk rows-nya bisa sampai 3 rows. Jadi otomatis teman-teman bisa menambahkan benang itu sebanyak setengah atau seperempat. Jadi kalau idealnya ya teman-teman bisa nambah 1 sampai 2 gulung seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan balik lagi seperti yang tadi awal saya selalu bilang, ini adalah hanya perkiraan atau estimasi. Jadi amannya teman-teman membeli benang 1 gulung lebih banyak dari hasil perkiraan atau hasil kalkulasi ini. Kurang lebih seperti itu cara sederhananya. Jadi menggunakan tabel seperti ini, menggunakan pola dan langsung mengkonversi melalui hasil gauge. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe dan kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton.